hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom, saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Senang sekali bisa ketemu dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia, maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke seri pertama, 3 fase kesaksian hidup Pendeta Antoni Chang, ada informasi yang perlu saya beritahukan kepada saudara. Ketika saudara masuk ke YouTube channel saya, saudaraku, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng supaya khotbah saya yang terbaru waktu dirilis secara otomatis sudah ada notifikasi otomatis ada di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk mendengar khotbah saya, saudaraku. Demikian informasi. Baik, saudaraku, mari kita baca firman. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Satu kali lagi, saudaraku, Mazmur 90 ayat 12. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Baik, saudara, kita akan mulai, tapi kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mau mendengar sabda Tuhan. Tuhan Roh Kudus bekerja lewat firman yang diberitakan. Tuhan Roh Kudus bekerja di setiap hati jemaat, baik jemaat yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, supaya firman yang diberitakan sungguh boleh meneguhkan iman, membawa jemaat untuk memahami setiap jalan hidup mereka yang sudah Tuhan gariskan. Ajar kami, beri kami konsentrasi ketika firman diberitakan, kami boleh mengerti dengan baik maksud, tujuan, dan kehendak Tuhan dalam setiap hidup kami. Tuhan berfirman, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk di fase pertama, kesaksian hidup Pendeta Antoni Chang, introduction yang sudah minggu lalu yang sudah kita taruh di YouTube, saudaraku, saya akan mengulas sedikit supaya bisa menjadi suatu wawasan untuk kita masuk ke kesaksian di fase pertama. Saudara-saudara sekalian, setiap orang pasti punya tujuan hidup, apalagi kita yang dicipta, kita yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saudaraku. Pasti ada suatu rencana khusus untuk kita orang percaya, saudaraku. Saya sebut itu di introduction, di seri introduction 3 fase kesaksian hidup Pendeta Antoni Chang, saudaraku, itu disebut dengan red line, garis merah, saudaraku. Dan dikatakan bahwa red line itu, saudaraku, semua orang mesti menemukan red line-nya. Tapi kenyataan yang ada, tidak semua orang sanggup menemukan red line yang ada. Karena lebih banyak orang, saudaraku, lebih cenderung hidup untuk menyenangkan diri. Ikut Tuhan itu susah. Banyak hal yang harus dikorbankan. Banyak hal yang tidak boleh. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Orang lebih pilih untuk hidup sesuai dengan ego sendiri. Maka red line, saudaraku, tidak ditemukan. Tetapi hidup tetap menjadi manusia, hidup tetap diberkati. Saya kasih contoh di introduction 3 fase kesaksian hidup Pendeta Antoni Chang. Temanya, ketika aku bersaksi, saudaraku, saya katakan, ya, di antara kita ada yang hidup, ya, dari muda sampai sebaya, apapun bisa, saudaraku, tapi doing nothing, sampai kemudian tua, kemudian meninggal. Tidak menemukan red line apa, karena kita hidup, ya, apa adanya, saudaraku. Tetapi, saudaraku, kita tidak sendiri. Di intro itu kita mengatakan bahwa ada guidance dari Tuhan, saudaraku. Jadi sebenarnya dalam hidup kita ini, kalau kita menekuni, saudaraku, ada pola, ada pattern, saudaraku, yang diterapkan Tuhan dalam hidup kita itu. Di introduction saya mengambil contoh Musa. Musa itu 170 tahun umurnya, saudaraku.
Pola yang Tuhan terapkan dalam hidup dia itu kelihatan jelas sekali. 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun ketiga, saudara-saudara sekalian. Jadi di 40 tahun pertama dia menjadi pangeran yang luar biasa. Di 40 tahun kedua dia mengembala kambing domba di padang gurun. 4 tahun menuju 40 tahun ketiga, saudaraku, dia melihat semak belukar yang terbakar. Ada api tapi tidak terbakar. Di situ Tuhan kasih dia sains untuk melepaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, saudaraku. Itu pola yang diterapkan Tuhan untuk Musa. Ada suatu pattern, saudaraku. Dan dalam setiap hidup kita juga ada. Tapi ingat, saudaraku, di introduction, di seri tema Ketika Aku Bersaksi, saudaraku, di intronya, saya mengatakan, pola itu tidak boleh baku, saudaraku. Kalau Musa 40, 40, 40, 120. Tidak berarti kita juga harus sama. Enggak, saudaraku. Mungkin kita 25, 25, 25. Mungkin juga 30, 15, kemudian 10 bisa, saudaraku. Dan pengalaman-pengalamannya tidak sama. Pengalaman Musa dengan pengalaman saya tidak sama. Pengalaman saudara dengan pengalaman Musa juga tidak sama, saudaraku. Jadi dia fleksibel. Tapi ada suatu pattern yang Tuhan mau berikan kepada kita, saudaraku. Saudara lihat contoh Rasul Paulus. Ketika dia sudah menganiaya umat Tuhan, suatu hari perjalanan ke Damsyik, saudaraku, ya, ada sinar yang turun ke atasnya dan dia menjadi buta. Siapa ke engkau? Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu pattern, saudaraku. Itu awal pertobatan Paulus dengan menggunakan cara seperti itu, saudaraku. Jadi setiap orang ketika teliti dalam hidup ini, ada pola yang Tuhan terapkan menjadi suatu awal kehidupan orang percaya, saudaraku. Boleh dikatakan itu sebagai suatu turning point, titik balik dari kehidupan orang percaya, saudara sekalian. Nah, saya berharap lewat 3 fase kesesatan hidup saya, saudaraku, saudara menemukan red line dalam hidup saudara. Tidak harus sama dengan saya, tidak harus sama dengan Musa, tidak harus sama dengan Paulus, saudaraku. Tapi saudara bisa coba meng-create. Sudah ada suatu bayangan. Tercipta dalam Christian worldview, saudara, untuk melihat. Coba merenungkan dalam hidup saudara. Di momen di mana saudara merasa Tuhan memberikan suatu pattern buat alur, buat red line hidup saudara untuk menemukan seharusnya saudara hidup seperti yang Tuhan mau, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, di seri pertama tentang kesaksian hidup saudaraku, untuk fase pertama. Saya ini, saudaraku, sebenarnya bukan orang Kristen. Saya terlahir dari agama lain, saudaraku, dengan beberapa saudara saya hidup di kota kecil, saudara-saudara sekalian. Setelah saya dewasa, saya menyelesaikan sekolah SMA di daerah saya. Kemudian untuk kuliah, saya melanjutkan ke kota Jakarta, saudara-saudara sekalian. Waktu saya melanjutkan di kota Jakarta, saudaraku, saya adalah orang yang suka belajar, saudaraku. Saya ingin sekali tahu ini, tahu itu. Ada sesuatu yang baru, saya suka lihat buku apa. Saya ingin sekali belajar ini, belajar itu, saudaraku. Kesukaan saya, hobi saya adalah untuk mengenal banyak pengetahuan, saudaraku. Saya senang kalau belajar seperti itu, saudaraku. Ada buku-buku yang saya suka baca, saya ingin baca, saudaraku. Nah, pada saat saya sampai Jakarta, saya masuk sekolah universitas, saudaraku, saya kuliah, saudara. Tapi kuliah saya hanya sampai tingkat pertama, saudaraku. Karena pada saat selesai tingkat pertama akan masuk ke tingkat kedua, saudaraku, saya tidak punya biaya untuk memasuki kuliah tingkat 2, saudaraku. Jadi mereka yang ujian akhir semester untuk masuk ke tingkat kedua itu, saudaraku, saya tidak ikut. Karena saya tidak punya kartu merah, pertanda saya sudah selesai bayar uang semester, saudaraku. Saya melihat dari jauh teman-teman mereka ujian. Saya pulang ke kos saya duduk sendiri, saudara sekalian. Saya termenung kira-kira 2 minggu, saudaraku. Saya berpikir saya tidak dapat kuliah. Tapi saudara, hidup seperti ini tidak mudah, ya kan, saudaraku. Ya, pada saat kita sudah tidak boleh kuliah, setiap hari kita kalau tinggal di kos yang setiap pagi teman-teman kita pakai seragam kuliah, seragam universitas, mereka pergi kuliah. Tidak enak dipandang menurut hati kita, saudaraku. Maka karena sudah tidak mungkin saya tinggal di tempat seperti itu lagi, saya pindah ke tempat yang jauh lebih ramai di kota besar, saudaraku. Saya tinggal di tempat yang besar, ya, di kota, di dunia orang malam, saudaraku. Jadi saya mulai hari itu tidak kuliah lagi, saya terjun di dunia orang malam. Dunia judi, saudaraku, dunia diskotik, saya hidup di situ. Nah, saudara-saudara sekalian, suatu fakta dalam hidup,
karena saya ingin sekali sekolah, saudaraku, begitu. Dan saya adalah pribadi yang sulit untuk menerima kenyataan. Bukan sulit saja, saya tidak bisa menerima kenyataan hidup. Saudara ingat khotbah saya di tema ketika aku kehilangan saudaraku, yang paling penting adalah bisa menerima kenyataan. Tapi saya tidak bisa, saudaraku. Saya berpikir kalau dulu saudaraku, waktu saya mengalami kehilangan masa depan sekolah saya, masa depan cita-cita saya, masa depan kuliah saya, kehilangan topi sarjana saya, saudaraku. Kalau ada 4 seri khotbah ketika aku kehilangan saudaraku, mungkin menolong saya. Tapi juga saya waktu itu bukan orang percaya, saudaraku, akan sulit sekali. Tidak ada khotbah ketika kehilangan, juga saya bukan orang percaya. Jadi saudaraku, rasa tidak terima itu sangat besar dalam hidup saya, saudara. Karena tidak bisa terima, akhirnya saya pelarian ke dunia orang malam. Hidup dengan teman, banyak teman, saudaraku, hidup dalam dunia judi, ya dunia yang dikeluti, saudaraku, kemudian siang kita tidur. Tapi saya melihat mereka melakukannya, saudaraku, mereka enjoy. Saya tidak enjoy, saudaraku. Hanya untuk mau kemana lagi kalau tidak ke situ, saudaraku? Mau kemana lagi kalau tidak lakukan ini? Supaya bisa lewatin hari aja, saudaraku. Tapi kenyataan yang saya alami, saudaraku, dengan coba mau hidup di dunia seperti itu, ternyata dalam hatinya tidak sama, saudaraku. Saya tetap tidak bisa menerima kenyataan hidup saya. Dan saya rasakan itu. Kalau melihat orang ke universitas, atau kalau di waktu saya baca koran, ada orang di wisuda, saya tidak tahan keharuan hati itu, saudaraku. Ternyata tidak bisa terima kenyataan itu adalah suatu penyakit, saudaraku. Dia seperti satu bom atom, bom yang sedang ditanam dalam diri saya, saudaraku. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tidak bisa terima kenyataan, saudaraku, menjadi suatu penyakit buat hidup saya. Tidak bisa terima, akhirnya kepahitan amat dalam, saudaraku. Dan ketika saya tidak bisa terima, I could not accept the reality, saudaraku. Saya lari ke dunia orang malam, saudara sekalian. Itu yang menyebabkan saya mengalami depresi, saudara sekalian. Saya mulai dengan hidup yang merenung, mulai dari hidup yang tidak banyak bergaul dengan siapapun. Ya, tahap makin stres yang makin lama makin akut, saudaraku. Saya masuk ke dunia depresi. Dunia depresi yang saya alami, saudara-saudara sekalian, mula-mula saya sudah mendengar suara-suara, saudaraku. Saya sudah mendengar ada suara kiri, ada suara kanan. Saya mulai ngomong sendiri. Dan dia bertambah parah, saudaraku. Dari ngomong sendiri sampai saya, saudaraku, tertawa sendiri, saudaraku, begitu. Saya lebih suka menggerakkan tangan saya. Saya lebih suka duduk termenung, saudaraku. Nggak ngomong sama siapa-siapa, saudaraku. Jadi dunia depresi yang saya alami, saudaraku, sudah membawa saya kepada suatu keadaan yang sangat berbahaya sebenarnya. Ya, suatu hari ketika depresi itu tidak tiba-tiba, saudaraku. Depresi itu takes time. Saya 4 tahun mencapai puncak depresi, saudaraku. Saya menggelutinya 4 tahun. Baru depresi saya mencapai paling akut. Itu membawa saya terjun untuk bunuh diri, saudara sekalian. Ketika depresi saya perlahan tapi pasti udah mulai menguat dalam diri saya, saudaraku. Ya sudah, mandi pun jarang, saudaraku. Lebih banyak ngomong sendiri, lebih banyak di kamar sendiri, saudaraku. Tangan terus bergerak, saudaraku. Gak tahu apa yang diomongin, gak tahu apa yang dipikirkan, saudara sekalian. Lebih banyak lihat ke tembok, kemudian ngomong sendiri. Seperti itu, saudaraku. Jadi suatu hari, saudara-saudara sekalian, saya ingat waktu itu, sudah berapa tahun saya alami seperti itu. Suatu hari, pas itu hari Sincia, saudaraku. Saya datang ke rumah kakak perempuan saya yang tinggal di Jakarta, saudaraku. Itu hari siang, waktu saya datang ke situ, saya dikasih 1 angpau, saudaraku. Saya buka angpaunya, setelah saya buka angpaunya, saudaraku, saya teriak, saya histeris. Rupanya saya punya depresi itu sudah nggak tahan. Suara-suara di telinga itu sudah sangat kuat, saudaraku. Saya teriak, saya lari keluar dari kompleks, dari rumah itu. Di kompleks saya lari di sekeliling kompleks, saudaraku, dengan tidak pakai pakaian, tidak pakai celana, sama sekali tidak pakai apa. Saya telanjang, saudaraku. Saya lari keliling kompleks itu. Kemudian saya ingat saya ditangkap orang, saudara sekalian. Kemudian saya tidak ingat apa-apa lagi. Setelah ditangkap orang, waktu saya bangun, saudara sekalian, waktu saya bangun, saya lihat ini apa, kenapa tangan kaki saya diikat,
saudaraku. Ada satu laki-laki rupanya dia dokter, saudaraku. Jangan ribut, jangan teriak. Kalau ribut teriak tidak akan dilepas. Kemudian dia suntik saya. Saya bilang iya. Rupanya itu rumah sakit jiwa, saudara sekalian. Saya sudah ditangkap, kemudian dimasukkan ke rumah sakit jiwa, saudara sekalian. Jadi waktu saya hidup di rumah sakit jiwa itu 1 tahun, saudara. Di rumah sakit jiwa saya hidupi hari-hari saya, saudaraku. Banyak teman-teman di situ semua sakit jiwa, saudara sekalian. Dan kita itu, kalau orang sakit jiwa itu, pagi itu minum obat itu 6 butir. Kemudian nanti jam 12 siang 6 butir. Kemudian malam sebelum tidur jam 10 juga obat 6 butir. Kalau kita tidak makan obat itu, saudaraku, kita histeris, kita teriak, kita menjerit, saudara sekalian. Jadi ketika kita makan obat itu, kita menjadi tenang, tidur tenang, sarafnya jadi tidak tegang, saudaraku. Saya konsumsi obat itu selama setahun, saudara sekalian. Saudara, hidup seperti itu tentunya tidak enak, saudaraku. Penuh dengan orang sakit jiwa itu, saudaraku. Itu hatinya susah sekali, pikirannya susah sekali. Duduk salah, berdiri salah, tidur salah, jalan salah, apapun salah, saudaraku. Karena suara kiri kanan itu kalau dia pas, kanan bilang A, kiri bilang A, oke. Tapi kalau kanan bilang B, kiri bilang A, saudaraku, kita teriak histeris karena tidak kuat menanggung goncangan itu, saudaraku. Saudara tahu, saya itu, saudaraku, waktu saya hidup di dunia orang malam itu, karena saya bukan orang Kristen, saudaraku, saya hidup di dunia malam, dunia diskotik, saudaraku. Suatu hari di dunia diskotik itu, saya ketemu seorang wanita tunasusila. Kelihatannya dia orang Kristen, saudara sekalian. Dia ngomong gini, saya lihat, Ton, kamu bukan orang jahat, aku kasih ini ya, Alkitab, saudaraku, dalam bentuk buku punya. Ini bisa tolong kamu, gitu. Saya lihat dikasih orang Alkitab, kalau saya tolak sungkan, terima, hati saya nggak enak, ya diterima aja, saudara sekalian. Saya tidak buka itu Alkitab, karena saya tidak percaya, saudaraku. Saya tidak percaya yang seperti itu. Ya. Tapi suatu hari ketika saya melihat gereja itu ramai-ramai, kenapa mereka gitu ramai? Pasti mereka baca buku ini. Jadi saya coba malam itu di kos saya, saudaraku, saya buka itu Alkitab. Waktu saya buka itu Alkitab, hati saya senang sekali. Karena saya hidup di dunia malam, dunia judi. Saya Alkitab itu banyak sekali nomornya, saudaraku. Saya bisa pasang nomor buntut ini. Nggak kena, saudaraku. Saya tutup balik itu Alkitab. Nah, saudara, Alkitab itu saya simpan. Sampai sekarang saya masih punya. Jadi ketika di rumah sakit jiwa itu, saudaraku, suatu malam, jam 2 malam itu, saudaraku, waktu saya bangun jam 2 malam, itu tangan saya gemetaran, saudaraku. Gemetaran. Orang sakit jiwa itu sarafnya lemah sekali, saudara sekalian. Tangan saya gemetaran. Saya ambil airnya, saya gemetaran, saudaraku. Saya lihat teman-teman ada yang tidur di sini, semua yang laki-laki itu, ada yang sudah 40 tahun di situ, ada yang 20 tahun di situ, ada yang baru 3 bulan di situ. Semua rata-rata punya penyakit yang sama, saudara sekalian. Saya juga tahu, saya juga tidak ada harapan. Tapi saudara tahu, malam itu jam 2 malam. Karena saya tidak punya jalan lagi. Keluarga, papa, mama, saudaraku, datang itu seminggu sekali, lihat kemudian pulang. Saya seperti orang yang sudah terasing, saudaraku. Hidup di kerangkeng yang besar, kerangkeng, saudaraku. Nggak boleh kemana-mana dan selalu harus minum obat, saudara sekalian. Jam 2 malam itu, saudaraku, saya doa. Karena saya pernah dikasih Alkitab. Zaman saya SMA, saya pernah dengar teman-teman yang masuk ke agama Kristen, mereka bilang ada Yesus. Ini yang di buku itu saya ingat, saudaraku, begitu. Jadi malam itu, ketika saya tahu saya nggak ada jalan lagi, kondisi saya sangat lemah, saudaraku. Keluarga datang hanya seminggu sekali untuk lihat aja, saudaraku. Apapun saya nggak bisa lakukan lagi. Malam itu jam 2 subuh itu, saudaraku. Saya berdoa, walaupun saya tidak bisa doa. Saya ngomong begini, Yesus, aku nggak kenal kamu, tapi saya sudah tidak ada jalan. Tolong saya, mau nggak? You know, at that moment, jam 2 subuh, saudaraku, I believe in Jesus. Saya terima Yesus sebagai juru selamat. Gak ada orang yang kasih tahu saya. Gak ada orang yang beritakan kepada saya. Hanya karena saya merasa saya sudah nggak bisa. Tentunya kalau sekarang kita ngerti, Roh Kudus bekerja di hati saya, saudaraku.
Setelah saya percaya Tuhan Yesus, saudaraku, tidak serta-merta besok saya keluar rumah sakit jiwa, tidak. Saya tinggal di situ 1 tahun, saudara sekalian. Setelah 1 tahun saya selesai, dokternya bilang saya boleh pulang. Saya pulang, saudaraku. Saya pulang, dijemput oleh keluarga, senang sekali. Tapi saudara, inilah awal dari kehidupan. Karena saya bekas orang sakit, saudaraku. Saya bekas orang bukan karena dipenjara karena kriminal, bukan sakit dari rumah sakit karena sakit usus buntu atau sakit jantung, tapi saya datang dari rumah sakit jiwa yang pulang, saudaraku. Tentunya keluarga mereka tidak keberatan. Tidak keberatan. Tapi ketika saya melihat sinar mata mereka, saudaraku, mereka takut, saudara sekalian. Saya tahu diri. Saya minta uang sama saudara saya dikasih uang. Saya tinggal di kos. Maksud saya tidak usah menyusahkan keluarga, saudaraku. Jadi saya tinggal di kos. Nah, saudara ingat kalimat saya hari ini. Saudara ingat baik-baik. Orang yang mengalami depresi tidak boleh tinggal sendiri. Dia tidak boleh tinggal sendiri. Dia tidak boleh ngekos sendiri. Dia tinggal di kamar. Tidak boleh kamarnya yang di dalam bisa dikunci, saudaraku. Nanti dia melakukan tindakan-tindakan yang fatal. Kalau dia tinggal di kos sendiri, dia bisa bunuh diri, saudaraku. Itu terjadi pada saya. Saudara sekalian, itu terjadi pada saya. Jadi waktu saya tinggal di kos, saudaraku, suatu hari, udah tinggal di kos kira-kira 3 bulan, suatu hari jam-jam 1 siang, saudaraku, saya keluar. Suara ini suruh keluar, saudaraku. Obat dari dokter saya masih makan. Penyakitnya belum sembuh total, saudaraku. Suruh keluar, saya keluar, saudaraku. Saya ingat hari itu saya pakai celana pendek, pakai kaos, saudaraku. Saya keluar. Saya jalan terus sampai di Hayam Buruk, Gajah Mada. Penyeberangan, saudaraku. Sebelah sini itu Hotel Pangeran Jakarta. Saya dari Lokasari, saya jalan, saudaraku. Dari jalan belakang. Kemudian sampai itu saya naik ke jembatan penyeberangan Hayam Buruk, Gajah Mada. Sampai di tengah penyeberangan saya pegang besinya. Suara itu mengatakan kepada saya, suara di kuping saya, saudaraku, you lompat. Karena kamu kan pingin sekolah. Cita-citamu belum tercapai. Kamu pingin topi sarjana. Topi sarjanamu ada di bawah. You lompat ke bawah dan kamu pasti mendapatkannya. You know, saudaraku, kenapa orang sakit jiwa, orang depresi itu bunuh diri, saudaraku? Karena diiming-imingi. Ya, kamu ingin sukses, kamu makan kotorannya. Kotoran sendiri dia makan, saudaraku. Kamu ingin sukses, yuk keluar dari rumah tidak pakai apa-apa. Kalau orang tertawa kepadamu itu mereka orang bodoh semua. Dia keluar tanpa pakaian, itu orang depresi, saudaraku. Itu orang depresi, saudara sekalian. Saya udah pegang besi-besinya, saya disuruh lompat, saudaraku. What should I do? Saya ingat Alkitab itu, saudaraku. Saya ingat ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Saya ingat 3, saudaraku. Saya ingat itu. Waktu di rumah sakit jiwa, ada datang penginjil, ada datang pendeta, ajak nyanyi, ajak jelasin, saya ikut-ikut duduk, ikut-ikut nyanyi. Saya ingat itu. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Saya ingat, saudaraku. Jadi waktu saya pegang besi itu, saya ngomong begini. Tangan saya, tangan Yesus. Kaki saya, kaki Roh Kudus. Hati saya, hati Bapa. Saya ngomong gitu terus karena saya takut lompat, saudaraku. Tapi tekanan itu begitu kuat, saya harus lompat, saudaraku. Tapi berkali-kali saya jalan, saya turun dari jembatan itu, saudaraku. Turun dari jembatan tangga besi itu, saya jalan ke Mangga Besar. Kalau dulu Mangga Besar rel kereta apinya di bawah, saudaraku. Sekarang udah di atas, bukan? Saya duduk di rel itu sekitar jam 3, saudara sekalian. Biasanya jam 3 kereta api lewat. Saya duduk di rel itu, saya nggak tahu bahaya, saudaraku. Ada satu orang tua, saya tidak tahu dia orang atau apa, pokoknya saya lihat itu orang tua. Teriakin saya, saudaraku. Saya kaget, saya bangun dari tempat duduk di rel. Kalau saya tidak diteriak, mungkin saya sudah terbelah oleh kereta api yang datang. Kemudian orang sakit jiwa itu, saudaraku, on off, saudara sekalian. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang tidak. Yang saya tidak tahu banyak sekali. Ini yang saya ingat aja, saudaraku. Saya nggak tahu lagi saya jalan kemana. Yang saya tahu, saya udah sore, udah hampir jam 6. Saya mesti pulang ke daerah saya, di kos saya di Lokasari. Jadi waktu saya jalan, saudaraku, mau pulang ke kos itu saya sudah tidak tahu jalan. Karena pikiran saya sudah tidak bisa. Tenaga kaki masih ada. Saya ikuti kaki saya ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan. Itu mulai ketakutan, mulai muncul, saudaraku.
Jikalau itu orang kampung tahu saya sakit, mereka akan ganggu. Atau saya kalau ganggu anak kampung pasti dipukul mati sama orang. Saya takut sekali. Kalau ada orang saya kenal, pasti saya pegang tangannya. Tidak ada, saudaraku. Tidak ada satupun orang saya kenal. Saya jalan ikuti kaki saya. Saya jalan hampir jam 6. Saudaraku, tiba-tiba saya berhenti. Saya lihat ini apa? Pintu kos saya, saudaraku. Kamar saya di loteng di atas, saudaraku. Malam itu saya nangis. Saya bilang sama Tuhan Yesus, terima kasih. Sepertinya Tuhan berkata sama saya lewat bahasa bisu. Kalau bukan karena Tuhan, you sudah lompat, Anthony. Kalau bukan karena Tuhan, you sudah dilindas oleh kereta api. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin you bisa tiba sampai di kos. Itu semua karena Tuhan menjaga engkau. Nah, saudaraku, mulai hari itu, iman saya tumbuh, saudaraku. Mulai hari itu. Kalau saya mau makan, saya bilang, Tuhan, saya mau makan, jangan dibuang, aku takut. Kalau saya mau mandi, Tuhan saya mau mandi, jangan sampai saya lari keluar, saya malu Tuhan. Every day I speak about God. Tiap hari saya tinggal di kos sendiri, nggak ada siapa-siapa, keluarga pun tidak pernah lihat lagi, saudaraku. Setiap hari yang saya lakukan, saya hanya bilang, Tuhan, aku takut ini, takut ini. Ingat di seri khotbah saya ketika kehilangan di the last part, di part 4, saudaraku. Intimacy with God. Your heart. Changing heart itu akan melatih orang intimacy with God. Saya dari bangun iman saya dari zero, saudaraku. Saya melatih coba dekat dengan Tuhan. Dengan everybody, every day. Speak about God. Saya mau buat apa, Tuhan? Tolong saya dalam hal ini. Saya takut makanannya saya buang. Setiap hari saya melatih hubungan saya dengan Tuhan, saudaraku, dengan cara seperti anak kecil, saudaraku. Memang iman baru bertumbuh. Nah, ketika pertumbuhan iman saya mulai baik, saudaraku, tapi otak saya belum diisi. Saya tidak tahu firman Tuhan. Saya hanya tahu saya punya Tuhan. Saya hanya punya iman. Saya punya sedikit kedekatan bahwa kalau saya ngomong gini, Tuhan pasti jaga saya, saudaraku. Saya belum isi pikiran saya tidak ngerti di Alkitab itu isinya apa, saudaraku. Ketika saya mulai agak sembuh, saudara sekalian, mulai agak sembuh, saya harus hidup. Saya mencari pekerjaan untuk saya kerja, saudaraku. Di situ ketika saya kerja, saya mulai sedikit membaca Alkitab, mulai ikut-ikut ke gereja. Kemudian saya mulai mendengar kaset khotbah. Pengetahuan saya punya, otak ini mulai diisi oleh firman sedikit-sedikit, saudara sekalian. Saya mulai tekuni. Nah, saudara, sampai di poin ini, saudaraku. Sebenarnya kalau mau jujur, saudara ya, saya adalah, kalau saya diumpamakan sebagai batu permata, saudaraku ya. Saya batu permata yang sudah rusak, saudaraku. Batu permata yang sudah hancur, sudah pecah, saudaraku. Udah dibuang orang. Batu permata yang sebenarnya tidak ada nilainya, saudaraku. Mungkin sudah dibuang orang ke got, begitu. Karena sudah tidak bisa pakai, tidak ada harganya, saudara sekalian. Orang tidak mau, saudaraku. Saya adalah orang yang dibuang ke rumah sakit jiwa, saudaraku. Nggak ada masa depannya, nggak ada harapannya, saudaraku. Untuk hidup pun, sendiri pun mungkin agak sulit, saudaraku, begitu. Tapi Tuhan mau, saudaraku. Tuhan mau. Tangan Tuhan itu mau ambil. Tangan Tuhan itu rela kotor, ambil batu itu di tempat yang kotor. Tuhan mau. Tuhan mau poles batu yang retak, batu yang rusak itu, saudaraku. Tuhan poles pelan-pelan, Tuhan poles pelan-pelan, sehingga batu itu bisa bersinar kembali, menjadi sinar bagi orang lain. Itu sebenarnya saya, saudaraku, begitu. Tuhan mau ambil, ya, untuk diperbaharui menjadi baik, saudaraku. Sebenarnya saya orang yang sudah tidak ada harapan. Hanya karena Tuhan yang membuat saya seperti ini, saudaraku. Saudara, kalau mendengar orang depresi, orang sakit jiwa, banyak yang bunuh diri, saudaraku, banyak yang hidup tidak tertolong, mereka harus meringkuk di rumah sakit jiwa seumur hidup. Tapi saya tidak seperti itu. You see my red line now. Saudara melihat garis merah yang Tuhan kasih sama saya. Dalam perjalanan hidup saya ingin sekali sekolah, tapi tidak sampai, saudaraku. Cita-cita seperti itu membuat saya tidak bisa terima kenyataan. Kehilangan kesempatan untuk kuliah itu membuat saya tidak bisa terima kenyataan, saudaraku. Tapi Tuhan terlalu baik sama saya. Tuhan menuntun hidup saya sejak saya, saudaraku, ada di dunia orang malam. Tuhan sudah lewat orang-orang tertentu kasih saya Alkitab. Tuhan sudah menggunakan berbagai cara, saudaraku. Saya di rumah sakit jiwa pun, saya ingat Tuhan. At that moment, I believe in Jesus, saudara sekalian. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Momen saya sampai saya usia 26, saudaraku, puncak
depresi saya umur 26, saudaraku. Puncak depresi saya. Saya tidak mati, saudara sekalian. Tuhan tolong saya. Dan ketika saya belajar dengan baik sampai umur 29, saudaraku, 3 tahun. Saya hidupi dunia rohani saya. 3 tahun kemudian, sampai 29, saya baru masuk sekolah pendeta, saudara sekalian. Saudara kalau lihat hidup saya, saudara mulai lihat pattern. Saudara mulai lihat pola. Dan tidak usah diterapkan dalam hidup saudara seperti saya. Tidak usah, saudaraku. Saya hanya karena dapat anugerah, saudaraku. Hanya karena Tuhan terlalu baik sama saya. Maka hari ini ada yang namanya Pendeta Anthony Chang, saudaraku. Sebenarnya tidak ada. Tapi karena kebaikan Tuhan, saudaraku. Dan saudara tahu, di rumah sakit jiwa itu, setiap hari kita konsumsi obat, saudaraku. Syaraf itu jadi lemah. Konsumsi obat supaya kita tidak tegang, tapi syaraf ikut lemah, saudaraku. Karena banyaknya obat yang kimia obat itu merusak syaraf, saudaraku. Begitu. Sebenarnya kalau saya sembuh pun, saudaraku, pulang keluar pasti otak saya sudah rusak, syarafnya sudah rusak, saudaraku. Tapi ternyata tidak, saudaraku. Saya mampu mengingat banyak hal. Saya melayani Tuhan sekian puluh tahun, saudaraku. Khotbah saya tidak pernah ditulis, saudaraku. Sekian ratus tema tidak pernah ditulis, saudaraku. Semua tersimpan di sini seperti gudang. Saya lihat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Saya lihat red line yang Tuhan berikan kepada saya, saudaraku. Dan saudara, kalau saudara mendengar kesan seperti ini, saya ingin saudara melihat hidup saudara. Pasti pengalaman saudara itu tidak harus seperti saya. Pasti saudara bisa membaca momentum, saudara bisa membaca red line, saudara bisa membaca pola. Hidup saya, fase pertama, saudaraku, umur sampai 26 tahun, saudaraku. Itu hidup saya, masuk ke depresi sampai 26. Itu fase pertama dalam hidup saya, Tuhan kasih, saudaraku. Dari cita-cita yang hancur. Dari anak muda yang tidak punya kepercayaan. Dari orang yang sudah dibuang orang, saudaraku. Dari dunia yang menakutkan. Saudara, kalau kita buat tindakan kriminal, kita masuk di penjara, saudaraku, masuk penjara. Fisiknya dikurung, tapi pikirannya masih sehat. Di penjara masih segar, saudaraku. Tapi ini bukan masalah kriminal. Ini masalah sakit jiwa, saudaraku. Itu sangat menderita, saudaraku. Sangat menderita sekali, saudaraku. Saya alami itu, saudaraku. Sangat menderita sekali. Ini saudara-saudara sekalian, ayat tadi yang kita baca itu, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Fase pertama hidup saya, saudaraku, mengajak saya untuk melihat kebesaran Tuhan, Setiap kali saya sudah melayani orang ke mana-mana, misalnya saya ke Amerika melayani orang, saya ke Australia melayani orang, ada momen-momen di mana saya ada waktu untuk sendiri, saya ngopi sendiri, saudaraku, ada waktu 1 jam saya duduk sendiri, saya melihat ke belakang semua hidup saya, saudaraku. Saya melihat tangan Tuhan ada di situ, tangan Tuhan ada di situ, tangan Tuhan ada di sini. Saya boleh sampai hari ini, saudaraku. Setiap kali saya merenungkan itu, saya melihat kehebatan Tuhan. Saya melihat karya Tuhan. Ingat, seri yang saya khotbahkan, The Last Part, saudaraku. Seperti orang naik ke atas bukit, melihat ke bawah banyak jalan yang bahaya, banyak binatang buas, banyak jurang, banyak tempat-tempat terpeleset, tapi semua bisa lewati karena ada tangan Tuhan di situ, sampai bisa naik ke atas bukit. That is me, saudara sekalian. Aku ingin, saudaraku, kesaksian hidupku ini menjadi suatu pola, suatu pattern yang fleksibel, saudaraku, untuk saudara melihat hidupmu sendiri. Ingat, Tuhan pasti punya rencana buat setiap hidup kita. Hanya kalau engkau tidak punya spiritual quotient, kecerdasan rohani untuk menangkapnya, engkau rugi, saudaraku. Aku punya cita-cita yang tidak tercapai. Tuhan tidak tercapai sama sekali di masa muda saya. Keinginan tidak ada. Tapi setelah saya hidup, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, apa yang menjadi cita-cita saya, Tuhan kasih, saudaraku, saya bisa selesaikan sekolah saya sampai S3, saudaraku, saya selesai. Tuhan memberikan saya apa yang saya mau pada masa dulu. Tapi bukan untuk dunia glamor. Bukan pendidikan yang sifatnya pendidikan sekuler. Tapi Tuhan memberikan saya pendidikan sekolah teologi, saudaraku. Sehingga hari ini saya menjadi Pendeta Anthony Chang, saudara sekalian. Saya mau engkau pelan-pelan menyimak kesaksian hidup ini. Saya mau saudara melihat dirimu sendiri. Mungkin engkau punya hidup yang mirip-mirip dengan saya. Atau engkau punya peristiwa-peristiwa yang lebih berbahaya, lebih menakutkan daripada saya. Tapi kalau engkau lewatan begitu saja, engkau kehilangan garis merah yang Tuhan gariskan dalam hidupmu. Ada suatu maksud lewat seperti itu. Lihat Musa. Di tengah kesalahan dia pun, mungkin itu human error.
Mungkin itu suatu cara, saudaraku. Dia bunuh orang Mesir sehingga dia harus lari ke padang gurun. Padahal dia menjadi pangeran gagah perkasa di negeri Mesir. Bukankah dia dikenal? Dia dibuang ke padang gurun, saudaraku, untuk ada satu rencana. Dia membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Ada satu rencana dipakai Tuhan untuk membelah laut, saudara sekalian, melepaskan umat Mesir. Saudara coba simak sebentar. Memang tidak mudah setiap kita mau membaca relaan hidup kita, saudaraku. Tapi jikalau engkau mampu melihatnya dengan baik, kau akan melihat kebesaran Tuhan. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan, saudara sekalian. Setiap kali saya pelayanan ke banyak tempat, saudaraku, saya melihat kemuliaan Tuhan. Ketika saya melihat jemaat, saya suruh jemaat, mari kita tundukkan kepala. Saya melihat ratusan jemaat yang tunduk kepala. Saya melihat ribuan jemaat yang tunduk kepala. Saya melihat di atas 100 ribuan jemaat menundukkan kepala mereka. Saya melihat mereka, saudaraku. Waktu mereka tertunduk, hatiku terharu. Bukan, siapa saya Tuhan? Siapa saya? Kenapa engkau pakai saya seperti ini, Tuhan? Itu melatih saya. Aku ngerti isi hati Tuhan. Melatih saya intim dengan Tuhan. Melatih saya untuk mengisi pikiran saya. Supaya firman itu kuat dalam pikiran saya. Supaya my Christian worldview, supaya my intimacy with God akan bersatu dengan my faith, bertemu dengan baik untuk melayani Tuhan sampai the end of me. Sampai masuk ke kesaksian pendeta Toncang fase ketiga, saudara-saudara sekalian. Coba saudara pelan menyimak. Aku ingin, saudaraku, kesaksian hari ini tidak menjadi sia-sia. Ingat di introduction ketika aku bersaksi, saudaraku, ini seri kedua dari ketika aku bersaksi, saudaraku. Ingat baik-baik. Ketika kau dengar kesaksianku ini, engkau kalau hanya terharu saja, engkau dapat one portion. Tapi kalau engkau mulai melihat ada cara Tuhan, mulai melihat di belakang saya itu ada kemuliaan Tuhan, kau melihat di belakang saya ada kebesaran Tuhan, ada tangan Tuhan yang sedang merenda. Engkau coba menerapkan, melihat bagian hidupmu sebagian mana, saudaraku, di tahun apa kau melihat Tuhan bekerja, engkau mendapat double portion kalau kau lihat itu, saudaraku. Maka di introduction ketika aku bersaksi, saya memberitahukan, masih ingat, seorang mahasiswa bilang, Pak, kalau saya udah selesai, saya nggak tahu saya harus kerja di mana. Ataupun kalau saya jadi pendeta, apakah Tuhan panggil saya? Atau saudara seorang bisnismen, apakah aku harus kerja seumur hidup, Pak? Atau harus tinggalkan pekerjaan menjadi majelis, diaken, atau menjadi pendeta? Seorang ibu rumah tangga bergumul, apakah seumur hidup saya jadi ibu rumah tangga? Seorang wanita karir bergumul, apakah saya harus tekun dalam dunia bisnis, dalam karir saya itu sampai hari tua saya? Atau saya berhenti dan suatu saat untuk melihat kebesaran Tuhan, momennya sudah pas, sudah terjadi suatu turning point untuk saya untuk menjalankan pendidikan saya sudah cukup, pengalaman hidup saya cukup, harta yang Tuhan berikan saya pun udah cukup, atau saya akan menjalankan suatu red line yang Tuhan sediakan untuk menuju akhir hidup. Ada fase terakhir yang harus saya arungi dengan beberapa tahun yang Tuhan berikan untuk hidup. Mengertikah engkau, saudaraku? Kau yang masih muda, kau usahakan menjalani dengan baik. Saudara yang sudah sebaya, waktu sebaya itulah, kalau pas saat engkau sebaya, itu momentum, itu tempat yang paling krusial, saudaraku. Waktu yang paling krusial untuk engkau menentukan arah hidup sebenarnya. Karena engkau sebaya. Jika engkau salah menentukannya, ujung hidup bisa sangat kecewa hidupnya. Karena tidak mungkin engkau balik lagi. Waktu tidak mungkin bisa kembali lagi. Waktu itu bergerak dalam garis lurus, linear. Makin lama makin habis, makin lama makin habis, sampai ke satu titik, saudaraku. Justru pada saat kita sebaya, saudara sekalian, decision maker-nya ada di situ, saudaraku. Decision making-nya ada di situ. Engkau sebagai pembuat keputusan, arah hidupmu saat ditentukan oleh fase itu, saudaraku. Ingat Moses. Pada saat ada di fase kedua dia, di padang gurun, saudaraku. Doing nothing, bukan? Kelihatannya seperti itu. Tapi justru momen seperti itulah menjadi faktor penentu. Apakah dia belajar untuk rendah hati? Apakah dia belajar untuk mengerti semua yang ada pada dia dulu itu tidak bisa dipakai lagi. Dia tidak jadi siapa-siapa. Ketika dia mampu belajar seperti, saudaraku, semua kehebatan dia tinggalkan, saudaraku, dan Tuhan mulai pakai dia untuk bebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir, untuk membelah laut, saudara sekalian. Coba hari jemaat perhatikan hidupmu.
Hidup saya menjadi contoh. Aku seperti boneka, saudaraku, di tangan Tuhan. Saya seperti alat peraga di tangan Tuhan untuk saudara melihat cara kerja Tuhan. Saya hanya alat peraga saja, saudaraku, untuk saudara lihat. Saya alatnya Tuhan untuk dipakai untuk jemaat melihat. Saudara sekalian, coba perhatikan pelan-pelan. Saudara yang ada di Indonesia, saudara yang ada di luar negeri, mungkin waktu itu, untuk hari ini, engkau di sana malam, subuh, pagi, siang, atau sore, saudara sekalian. Kau perhatikan firman hari ini baik-baik. Firman ini seperti engkau melihat cermin, saudaraku. Trust me. Ketika engkau mendengar firman ini, engkau seperti melihat cermin hidupmu. Dan ingat, pengalaman you dengan pengalaman saya tidak perlu sama. Tapi saudara harus mengerti ada suatu pola yang Tuhan mau terapkan dalam hidupmu. Ada suatu red line yang harus kamu jalani, saudaraku, supaya hidupmu berguna untuk Tuhan, saudaraku. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi kalau sampai poin ini, saudaraku, you nggak perlu menyesali lagi apa yang terjadi pada masa lalu, saudaraku. Tapi sungguh bisa melihat di bagian yang paling sulit pun, di bagian yang paling pahit pun, tangan Tuhan sedang merendah, saudara sekalian. Kalau hari ini saya kesaksian untuk saudara kasih tahu saudara tahu apa? Justru lewat air mata, lewat kegelisahan, lewat ketakutan, hati kacau balau, pikiran kacau balau, nggak tahu. Tidak ada yang bisa menolong. Dari situ imanku bertumbuh, saudaraku. Aku belajar mencintai Tuhan lewat air mata. Aku belajar mencintai Tuhan lewat kesulitan, saudaraku. Dan saya pass through, saya melewatinya, saudaraku. Saya berhasil melatih keteman Tuhan lewat kesulitan hidup, tantangan hidup. Masih ingat ayat yang kita baca di Timotius? Iman bertumbuh di dalam pengalaman yang pahit. Iman bertumbuh di dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Saya growing up by faith lewat hal yang saya jalani, saudaraku. Dan saya menekuni sampai hari ini, saudara sekalian. Thanks to God. Dan hari ini saudara melihat saksi hidup. Saya kena serangan jantung. Saya tidak bisa keluar. Harus istirahat. Dan juga karena ada corona. Saya kena pendarahan mata. Di laser matanya, kanan sudah buta, saudaraku. Tinggal kiri, sekarang kabur. Juga tidak bisa keluar. Tapi karena saya memberi hati, memberi hidup, seluruh hidup saya itu untuk Tuhan. That is my red line dalam hidup saya, saudaraku. Tetap aja bagi saya ada jalan, saudaraku. That is why ini online sermon muncul, saudaraku. Jadi kalau saya tidak bisa kemana-mana, saya terkurung di satu tempat, tapi firman yang Tuhan pakai untuk memberitakan itu sampai ke negara lain, sampai ke kota lain. Saudara mau tahu, ini baru 1 bulan, saudaraku, online sermon yang dibuat oleh lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Dalam 1 bulan kami mencapai 1.000 subscriber, saudaraku, dengan 16.000 viewer, saudaraku. Begitu, bisa mencapai banyak, mencangkau banyak jemaat. Hatiku besar untuk melayani Tuhan. Aku tidak takut dengan apa yang saya arungi di depan. Dengan kesehatan saya, I don't care. Saya tidak takut, saudaraku, karena punya Tuhan, saudara sekalian. Yang saya inginkan, saya takutkan adalah saya tidak bisa melayani Tuhan lagi. Tapi ternyata Tuhan berencana sangat besar. Saya bisa lakukan sampai hari, saudaraku. You see my life. Tidak ada jalan yang tidak bisa dibuka oleh Tuhan untuk melayani Dia, untuk meneguhkan umat Tuhan. Selalu ada jalan bagi Tuhan. And my life, my witness, kau lihat hari, saudaraku. Maka apa yang kau alami, kau jangan kecil hati, saudaraku. Apa yang kau alami, kau rasa paling sulit, jangan kau kecil hati. WhatsApp yang muncul di tema ketika aku hilang, banyak mengeluh. Hidup saya kayaknya udah nggak ada artinya, Pak. Saya kehilangan anak yang saya sayang dalam kecelakaan. Saya tinggal sendirian sekarang. Saya satu-satunya anak tunggal saya meninggal, Pak. Saya nggak tahu harus buat apa. You listen, you dengar yang menjadi kesaksian hidup saya. You lihat pola hidup yang Tuhan buat untuk engkau. Kau perhatikan dengan baik. Saudara yang bisnismu hancur hari ini, you see red line from Jesus for you. Kau jalani dengan baik. Hidupmu hari ini, apa yang terjadi kepadamu itu bukan segala-galanya, saudaraku. You still have. Kamu masih punya jalan yang Tuhan sediakan, saudaraku. Harus kamu arungi bersama dengan Tuhan, saudara-saudara sekalian. Mengertikah engkau? Mengertikah engkau hari ini? Hapus air matamu. Mungkin hari ini kamu duduk di rumah.
Engkau di kamar meratapi nasib. Engkau di kantor enggak tahu harus buat apa. Gajimu hampir sudah mau habis. Engkau di rumah nonton TV, engkau terbengong dengar firman. Jadi saya harus bagaimana, Pak? You dengarin firman ini. You dengarin kesaksian hidup saya. Aku menjadi alat peraga di tangan Tuhan, bahwa Tuhan masih bekerja sampai zaman ini, saudaraku. Ya. Mari kita berdoa sebentar. Tuhan, biar kesaksian hamba-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap umat yang mendengar. Bahwa tangan kuasa Tuhan bekerja. Dengan cara apapun Tuhan sanggup menjadikan orang yang sudah dianggap dunia tidak berguna itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, lewat kesaksian ini, biar jemaat melihat satu red line dalam hidup. Jemaat bisa membaca, ada pola, ada pattern yang diterapkan kepada setiap hidup orang percaya. Dengan caranya Tuhan, pattern yang fleksibel, cara yang fleksibel, pengalaman yang berbeda untuk mereka melihat bahwa tangan Tuhan bekerja dalam setiap hidup kami orang percaya. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat. Kau paling tahu bagaimana mereka hidup sekarang. Kau paling tahu bagaimana mereka mengarungi hidup mereka. Ada yang sudah tidak punya pekerjaan, Tuhan. Ada yang sudah jobless. Ada yang sudah kehilangan keluarga, Tuhan. Bahkan ada yang sudah bercerai, Tuhan. Bahkan ada yang mengalami depresi, gak tahu harus apa, bingung mereka, Tuhan. Mungkin ada yang keluarganya terlibat narkoba, gak tahu harus dia buat apa. Ada juga mungkin yang saat seperti ini karena virus corona, kehilangan orang-orang mereka sayang, dan udah kehilangan orang mereka sayang dan harus kehilangan pekerjaan. Mereka melihat tempat masa depan menjadi gelap. Tuhan Yesus, hari ini hamba berdoa, beri setitik pencerahan kepada setiap umat yang mendengar. Bahwa dalam Tuhan pasti punya jalan. Bahwa dalam Tuhan, Tuhan tidak tinggal diam kepada setiap umatnya. Dunia melihat tidak ada jalan lagi, tapi di tangan Tuhan selalu ada jalan. Tuhan berkuasa untuk mengendalikan sejarah hidup. Tuhan berkuasa untuk membawa setiap umat yang disayang, untuk menelusuri, mengarungi hidup, menemukan red line yang Tuhan sediakan. Tuhan, hamba berdoa kiranya Engkau berkenan. Letakkan tangan Tuhan di atas kepala jemaat. Letakkan tangan Tuhan dalam hati jemaat. Supaya hati mereka tegar. Supaya pikiran mereka jernih untuk melihat cara Tuhan bekerja. Supaya mereka tidak dihinggapi oleh penyakit depresi yang amat berbahaya di zaman ini. Tuhan, Engkau lihat virus corona yang mengancam. Kau lihat keadaan umat manusia hampir di seluruh dunia, saudaraku. Menggelisahkan, stres menjadi berat. Kecurungan ke dunia depresi sangat besar. Tuhan Yesus berkuasa. Lewat firman Tuhan seperti Tuhan, boleh menyegarkan jiwa umat. Lewat firman Tuhan seperti ini, Tuhan boleh membimbing umat untuk melihat kebesaran-Mu, Tuhan. Sehingga terhindar dari dunia depresi, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Mereka boleh tekun dalam Tuhan yang maha besar. Biar hamba-Mu menjadi saksi di tengah dunia seperti ini, Tuhan Yesus. Bahwa setiap umat yang mendengar firman ini adalah biji mata Tuhan dan sangat berharga bagi Tuhan. Thank you, Jesus, untuk hari ini. Untuk hari ini, untuk setiap jemaat yang mendengarkan. Terima kasih untuk Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Boleh mendirikan online sermon sudah 1 bulan, Tuhan. Dan ada 1000 subscriber yang sudah masuk. Thank you, Jesus. Boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Baik di kota, baik di negara-negara luar. Baik di Australia, di Malaysia, di Singapura, di Penang, di Amerika, dan di kota-kota di Indonesia, di Batam, di Surabaya, di Jakarta, di Tangerang, di Medan, di Bandung, di Bogor. Tuhan yang memberkati banyak sekali jemaat mendengar supaya mereka diteguhkan rohani mereka, Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau besar. Engkau berkuasa dalam hidup setiap orang percaya. Engkau selalu punya cara buat kami yang sudah tidak punya cara. Engkau selalu punya jalan untuk kami yang sudah tidak punya jalan. Thank you, Jesus, untuk malam ini, untuk siang ini, untuk pagi ini, bagi setiap jemaat yang ada di belahan dunia dimanapun. Ketika mereka mendengar sabda-Mu, mereka mendengar kesaksian hamba-Mu, Tuhan, sungguh mereka dikuatkan, mereka diberkati, dan mereka boleh berani menatap masa depan dengan penuh keberanian, karena Tuhan ada di masa depan mereka. Dengar hamba-Mu berdoa.
Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. We'll be there every moment to share on this wonderful day He has made. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in